Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salisa Devi Lestari, SHMH, sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu untuk melakukan mediasi hari ini. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk masing-masing memperkenalkan diri. Mungkin dari saya dulu ya Ibu. Nama saya Melati, saya seorang ibu rumah tangga dan terkadang kegiatan saya juga berjualan di pasar, dan saya adalah penggugat dalam perkara kali ini. Perkenalkan, nama saya Yohanes sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai proses mediasi. Mediasi adalah proses menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Prema Nomor 1 Tahun 2008. Jadi, sifat mediasi adalah sebagai alternatif penyelesaian dengan cara sederhana, efisien, dan murah. Oke, sebelum memasuki proses mediasi, saya akan menjelaskan prosedural terlebih dahulu, dimulai dari tahap pendaftaran kasus dan pemilihan mediator yang sudah Bapak Ibu lakukan. Maka selanjutnya pertemuan awal, mediator bertemu dengan para pihak yang bersengketa, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Pertemuan mediasi berlangsung dengan beberapa tahapan. Yang pertama, pernyataan pembukaan oleh mediator dan para pihak. Yang kedua, merancang proses pemecahan masalah. Yang ketiga, tawar-menawar. Yang keempat, penyimpanan draft. Dan yang kelima, kesepakatan akhir. Kesepakatan perdamaian. Jika mediasi mencapai kesepakatan, para pihak wajib menghadap hakim pada hari sidang yang telah ditentukan. Untuk memberi tahu kesepakatan perdamaian tersebut, dalam proses mediasi, mediator memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak. Yang kedua, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Yang ketiga, melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata tertib mediasi. Yang pertama, para pihak berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata maupun fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok selama mediasi berlangsung. Yang kelima, tidak menggunakan alat komunikasi. Yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah ada tambahan dari Bapak atau Ibu tata tertib ini? Ada yang ingin diubah? Baiklah, kita mulai mediasi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Melati terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana? Bapak, nanti apakah setuju? Setuju. Silakan. Baik, terima kasih pada Ibu mediator, saya Salisa Devi. Jadi kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai Bapak Yohanes selaku suami saya? Karena beliau ini sudah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang suami. Dia itu melakukan KDRT, dan bahkan dia mabuk-mabukan, padahal dia tahu kalau kita itu sedang memiliki seorang putri yang usianya itu 9 tahun gitu. Dari hal-hal ini itu juga menjadi pertimbangan saya sebetulnya. Akhirnya selama setahun beliau itu tidak memberikan saya nafkah lahir dan batin, padahal itu adalah kewajiban beliau terhadap saya sebagai seorang suami gitu. Akhirnya dari semua pertimbangan itu tadi, saya merasa anak saya dalam keadaan tidak aman. Jadi saya memutuskan untuk saya bercerai, dan hak asuh atas anak saya harap itu jadi milik saya gitu. Baiklah, artinya Ibu Melati menginginkan perceraian ini dan berharap hak asuh anak Zainab Humairah berusia 9 tahun jadi milik Ibu. Betul. Selanjutnya saya berikan kesempatan Bapak Yohanes untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Jadi begini Bu, saya mengakui saya pernah membuat kesalahan.
tetapi saya tidak ingin perceraian ini terjadi karena saya masih ingin mempertahankan keluarga kami. Kalau soal anak, saya masih sangat menyayanginya. Kapan saya kapan? Ibu, harap tenang. Kalau pihak satu berbicara, pihak lain harus mendengarkan agar kita mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Silakan diteruskan, Bapak. Ya, jadi kalau soal anak, saya masih sangat menyayanginya dan saya ingin hak asuh anak itu diberikan kepada saya karena saya mampu untuk membiayai kehidupannya. Baik, Bapak merasa gugatan ini tidak perlu diajukan karena mempertimbangkan anak dan anak ini masih kecil sehingga masih berharap rumah tangga ini masih utuh. Ya. Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Melati dan Bapak Yohanes, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu satu, Ibu menginginkan agar hak asuh anak menjadi milik Ibu dan Bapak menginginkan agar perceraian tersebut tidak dapat terjadi. Begitu kan? Iya. Dari poin tersebut yang ingin Ibu dan Bapak bahas terlebih dahulu, bagaimana Ibu Melati? Ya pokoknya sih saya nggak bertara-tara ya. Yang penting saya pokoknya pengen cerai dari Bapak Yohanes ini, dan saya pengen hak asuhnya Zainab itu jadi milik saya gitu aja. Bagaimana dengan Bapak Yohanes? Kalau menurut saya masih memiliki harapan besar untuk tetap mempertahankan rumah tangga kami dan mengasuh Zainab dengan bersama-sama. Baiklah Bapak dan Ibu, tenangkan diri dulu. Kita sudah membahas mengenai masalah dan menemukan sedikit kesepahaman untuk mediasi kali ini. Karena masih sama-sama kekeh atas keinginan masing-masing, maka proses selanjutnya adalah kaukus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.